Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita petang sore hari ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin meresmikan penggabungan 3 bank syariah yang tergabung dalam Himbara menjadi Bank Syariah Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap bank syariah ini dapat berkontribusi untuk mensejahterakan umat dan seluruh rakyat Indonesia di tengah krisis pandemi ini. Untuk itu, kita akan meminta tanggapan dari pengamat ekonomi syariah yang juga Direktur Ekonomi dan Keuangan Syariah Center of Reform on Economic, Bapak Ebi Junaidi. Kita sapa sebelumnya, halo selamat sore Pak Ebi. Selamat sore, Mas. Iya, Pak Ebi. Langsung saja, ini bagaimana pendapat Anda mengenai penyatuan 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia? Tanggapannya seperti apa, Pak Ebi? Ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah diimpikan lama ya oleh kalangan masyarakat ekonomi syariah maupun kalangan umum gitu. Kenapa? Karena belum ada sebelumnya bank syariah yang berada di 10 papan bank terbesar di Indonesia gitu. Nah, dengan merger ini kita akhirnya memiliki satu pemain yang berada di 10 besar papan perbankan syariah secara aset. Sekarang berada di 20,7 triliun yang memungkinkan berada di buku 3. Ini memberikan kebebasan kepada perbankan tersebut, Bank Syariah Indonesia ini, untuk kemudian melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin di dalam perbankan-perbankan yang nilai asetnya lebih kecil gitu. Nah, dengan menjadi lebih besar kita harapkan menjadi lebih efisien. Pada saat yang sama itu juga memungkinkan untuk tumbuh menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kenapa? Karena kemudian dimungkinkan untuk melakukan pencarian pemegang saham selanjutnya, terutama yang strategis, untuk kemudian berkembang lebih besar dari yang sekarang ini. Iya, baik Mas. Merger 3 bank yang masuk dalam Himbara ini dilakukan di tengah krisis pandemi. Apakah menurut Anda Bank Syariah ini nantinya bisa tumbuh pesat dan dapat berkontribusi untuk mensejahterakan umat seperti harapan dari Pak Presiden Joko Widodo? Sebenarnya ketika pandemi kemudian dalam jangka waktu yang sangat cepat ya, kita ketahui dimulainya merger ini di sekitar bulan Maret 2020, kemudian legal mergernya terjadi di 1 Februari, jadi more or less sekitar 11 bulan gitu ya. Ini adalah sesuatu yang cukup cepat dalam konteks merger. Kita berharap dalam kondisi pandemi saja sudah bisa terjadi akselerasi yang demikian baik gitu ya. Maka setelah pandemi ini menjadi awal yang baik lah untuk kemudian mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Kenapa kemudian kita berharap hal tersebut? Jadi hal yang sederhana aja buat masyarakat yang umum gitu. Kalau kita bicara tentang consumer atau retail banking gitu ya, itu kan ketika di Indonesia ini ada barrier untuk seseorang untuk mentransfer dananya ke penabung lain umpamanya, itu ada kena biaya 6.500. Nah di luar negeri hal ini tidak terjadi gitu. Di Inggris aja kalau kita transfer antar bank yang berbeda tidak kena, kita memakai ATM-nya tidak kena. Maka kita berharap ketika ada 3 bank besar dengan nasabah yang jumlahnya juga besar bergabung, maka antar nasabah sendiri sudah tidak kena biaya untuk itu. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda UMKM, kalau Anda individu yang melakukan banyak sekali transaksi sehingga harus mentransfer ke banyak bank gitu. Nah, ini kan sebenarnya menjadi biaya yang cukup besar untuk memiliki beberapa account bank untuk menghindari biaya terhadap biaya transfer dan biaya yang berkenaan dengan kepemilikan di account yang berbeda, di bank yang berbeda gitu. Nah, dengan bergabungnya ini maka sekali lagi terjadi dalam sistem
consumer ataupun retail banking ini menjadi lebih murah buat mereka. Nah, yang kedua sebenarnya segmen yang selama ini sebenarnya paling dekat dengan sistem ekonomi syariah, yaitu segmen wholesale di industri ataupun juga trade financing gitu. Tapi selama ini perbankan syariah tidak bisa ke arah sana karena memang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai trade financing maupun wholesale ini yang cukup besar gitu. Nah, dengan adanya BSI kita berharap bahwasanya BSI ini akan mampu mengcapture captive market yang selama ini belum tersentuh syariah, padahal di beberapa negara di luar negeri bank syariah itu dimulainya dari wholesale banking, sehingga percepatan pertumbuhan aset dan perkembangan perbankan syariahnya sendiri menjadi besar. Jadi kita berharap besar terhadap ini perbankan syariah BSI ini karena di retailnya mereka sudah kuat dari yang tiga bank awal tersebut, kemudian di consumernya juga demikian. Di corporate kita berharap ini akan menjadi sesuatu yang juga terus dikembangkan di BSI. Kemudian di wholesale yang kita harap sesuatu yang baru yang kita harap BSI menjadi perbankan syariah pertama yang kemudian akan terjun ke sektor ini. Iya, selain itu Presiden Jokowi juga menyampaikan Bank Syariah Indonesia harus bisa menarik minat kaum muda atau generasi milenial, Pak Ebi, untuk menjadi nasabah. Apakah sejauh ini memang banyak kaum muda tidak menggunakan atau memakai bank syariah? Kira-kira cara seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menarik minat dari generasi milenial ini? Seperti apa, Mas Ebi? Menarik ya, kita baru saja disuguhkan dengan hasil demografi yang menyatakan kalangan milenial adalah kalangan yang paling besar di masyarakat kita gitu kan ya. Nah, selama ini sebenarnya kalau yang saya ketahui gitu ya, di level mahasiswa pergerakan ekonomi syariah itu sungguh sudah berjalan besar. Ada forum silaturahmi studi ekonomi Islam yang pada level nasional, kemudian di setiap universitas ada kajian-kajian ekonomi Islam yang bersifat sosialisasi, kemudian bersifat kajian keilmuan untuk kemudian melakukan pemahaman kepada para kalangan milenial terhadap ekonomi syariah gitu ya. Nah, menurut saya ketika jaringan ini saja dimanfaatkan dengan baik itu merupakan satu titik awal untuk kemudian menarik kalangan milenial dan tentunya para mahasiswa dan kalangan eksekutif muda juga, karena dari FOSE ini juga lahir Korps Alumni Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam se-Indonesia yang juga milenial gitu. Nah, mereka paling mengerti sebenarnya kebutuhan dari kaumnya mereka gitu kan ya. Nah, jadi menggandeng mereka untuk kemudian memetakan kira-kira teknik marketing seperti apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, yang kita harusnya tuju, itu menjadi titik poin. Tetapi saya ingin meng-highlight satu hal gitu ya. Beberapa dari kalangan milenial ini juga pernah mengkontak gitu untuk menceritakan kenapa mereka tidak memiliki tabungan syariah, atau kenapa kemudian kalaupun mereka punya itu bukan tabungan utama gitu. Nah, challenge mereka adalah ketika mereka bekerja sebagai pekerja yang awal gitu, baik di instansi swasta maupun BUMN maupun pegawai negeri, itu biasanya masing-masing instansi itu sudah mensyaratkan membuka tabungannya itu di tabungan bank konvensional atau bank tertentu. Dan buat mereka satu tabungan yang menjadi tabungan gaji gitu ya, account salary mereka itu menjadi dimanfaatkan secara maksimal, karena kalau mereka punya tabungan lain maka akan terjadi biaya yang lebih besar. Umpamanya ada yang kemudian kalau kita boleh klasifikasikan kan kalangan-kalangan yang terlibat di bank syariah ini ada yang memang kalangan religius, ada kalangan rasional, kemudian
ada kalangan yang sebenarnya ya nggak begitu concern mengenai kedua hal tersebut gitu. Nah, di kalangan religius mungkin mereka akan tetap buka bank syariah, kemudian setiap bulan begitu masuk ke tabungan gaji, mereka transfer ke tabungan syariahnya untuk kemudian seluruh transaksi lainnya didasarkan pada tabungan syariah. Nah, tetapi hal ini tidak semua melakukan. Ketika yang rasional mereka akan merasa kenapa saya harus mengeluarkan dan repot dengan apa namanya memiliki dua tabungan tersebut, syariah dan konvensional. Ya udah konvensional saja saya pakai begitu. Nah, hal inilah yang kemudian membuat percepatan dari ekonomi syariah selama ini, perbankan syariah selama ini tidak seperti yang kita harapkan gitu kan ya. Itu masih di level konsumen. Kalau dia adalah UMKM itu menjadi lebih besar lagi gitu kan ya, karena mereka UMKM umpamanya selama ini kita menjadi agak sedih gitu ya kalau kita pergi ke berbelanja di industri yang syariah juga gitu, busana muslim dan lain-lain, begitu kita mau transfer duitnya maka tidak ada pilihan bank syariah gitu, hanya sedikit sekali yang memiliki pilihan bank syariah. Ketika kita tanyakan kenapa baju syariahnya tidak punya bank syariah, alasan mereka sederhana, konsumen lainnya itu meminta kita untuk memiliki bank ABC, yang bank ABC ini bukan bank syariah, dan karena menurut mereka ketika mereka transfer mereka tidak harus kena biaya 6.500 tadi, biaya transfer tadi. Jadi kecil, tetapi ketika transaksi itu dilakukan banyak, ketika transaksi tersebut signifikan buat seseorang jumlah transaksi, maka ini menjadi discouragement buat mereka, membuat mereka menjadi tidak ingin memiliki account di bank syariah gitu. Iya, baik. Terima kasih Mas Ebi atas kesempatan waktunya untuk sore hari ini. Tetap sehat selalu Mas Ebi di sana. Terima kasih Mas.